Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Dewi Lestari dengan NIM 1262102010114, nomor presensi 13. Metode yang saya pilih ialah metode debat aktif. Langsung saja pada latar belakang pemilihan metode. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan berbicara adalah dengan menggunakan metode debat aktif, yang menurut Tarigan tahun 1983, debat merupakan latihan atau praktik persengketaan atau kontroversi. Menurut Widana, dalam I Ayu Ketut Sri Wahyuni dan kawan-kawan tahun 2013, debat pada hakikatnya merupakan suatu bentuk gaya komunikasi yang menitik beratkan pada kemampuan mengkomunikasikan suatu permasalahan dengan mempertimbangkan aturan-aturan tertentu, sehingga permasalahan tersebut bisa terpecahkan dengan alasan-alasan yang jelas dan masuk akal. Menurut Watt dan Loper, dalam Marleni Leasa dan Yulian Ernawati tahun 2013 halaman 10, bahwa successful learning comes from doing. Menurut survei, belajar yang paling efektif adalah dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Keberhasilan belajar pada materi yang dikatakan dan dilakukan mencapai angka 90%, sedangkan pengalaman belajar dari materi yang dibaca hanya mencapai angka 10%, dari apa yang didengar mencapai 20%, dari apa yang dilihat mencapai 30%, dari apa yang dilihat dan didengar mencapai 50%, dari apa yang dikatakan mencapai 70%, dan dari apa yang dikatakan dan dilakukan mencapai 90%. Artinya, agar kegiatan pembelajaran berhasil, siswa harus dapat mengungkapkan gagasannya dan melakukan atau mempraktikkan materi pelajaran yang baru saja diterima. Yang selanjutnya adalah kondisi kelas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang pernah dilakukan bahwa nilai yang dicapai siswa kelas 8A yang berjumlah 36 siswa pada materi berita dengan mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas masih sangat rendah. Dari 36 siswa yang berada di kelas 8A, hanya 9 siswa yang dapat mempresentasikan pekerjaan di depan kelas sesuai dengan ketentuan. Dan 20 siswa lainnya masuk dalam kategori sedang hingga rendah sekali. Metode yang digunakan dalam pembelajaran berbahasa khususnya berbicara ini kurang bervariasi. Hal ini menyebabkan siswa jenuh dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Bukan hanya itu, dalam pembelajaran pun siswa lebih banyak diam. Hal ini yang menyebabkan kondisi kelas menjadi mati dan siswa akan semakin tidak mampu untuk berbicara, sehingga peneliti ingin mengubah kondisi pembelajaran yang pasif menjadi kondisi pembelajaran yang aktif dan menarik. Salah satunya adalah melalui penerapan metode debat aktif. Yang berikutnya adalah kelebihan yang dimiliki oleh setiap metode. Metode ini dapat menstimulasi diskusi kelas. Keberanian dan kepercayaan dari siswa dapat meningkat. Siswa yang hari-harinya jarang aktif dalam belajar perlahan-lahan mulai aktif. Dari awal berinisiatif bekerja sama dan berdiskusi serta menyampaikan argumen untuk menanggapi kelompok lawan. Keberanian memengaruhi kelancaran berbicara siswa. Siswa dapat berbicara dengan tenang dan lancar di hadapan guru dan siswa lain. Penggunaan tekanan dan ucapan, pemilihan kata, serta penguasaan topik pun semakin dikuasai siswa seiring kegiatan pembelajaran menggunakan metode debat aktif. Pada akhirnya, siswa dapat berbicara menggunakan struktur kalimat yang benar dengan berlatih dan mengemukakan pendapat secara terus-menerus. Siswa juga menjadi terbiasa untuk berbicara dalam kelas baik saat bertanya kepada guru, berargumen, dan mempresentasikan pekerjaan di depan kelas, dan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian adalah kekurangan yang dimiliki oleh setiap metode. Kekurangan dalam metode debat aktif ini, masih ada yang terbata-bata dalam mengutarakan pendapat dan pemilihan katanya belum tepat. Pandangan mata saat berbicara tidak diarahkan pada pendengar. Siswa yang sedang menyampaikan pendapat mengarahkan pandangannya pada buku catatan yang dibacanya. Akibatnya, pendengar merasa tidak diperhatikan dan suasana kelas menjadi ramai karena siswa mengobrol sendiri. Penguasaan topik dan struktur kalimat masih perlu ditingkatkan karena siswa lebih sering mengulangi penjelasan guru saat apersepsi serta argumen-argumen yang telah disampaikan. Siswa pun masih kesulitan untuk berbicara dengan struktur kalimat yang tepat. Unsur subjek dan predikat dalam kalimat yang disampaikan siswa sering terbalik. Yang selanjutnya ialah langkah-langkah penerapan metode pembelajaran. Untuk mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan memeriksa kehadiran siswa. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan apersepsi. Guru melakukan apersepsi menggunakan metode ceramah.
Selanjutnya, guru menyampaikan kegiatan pembelajaran beserta tujuan pembelajaran pada siswa. Pelaksanaan kegiatan pada guru memberi penjelasan tentang materi keterampilan berbicara, materi debat, menggunakan media TIK berupa presentasi PowerPoint dan video pembelajaran yang membantu siswa memahami debat. Setelah memberi penjelasan, peneliti dibantu oleh guru membagi siswa ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Dan guru menjelaskan prosedur debat. Di antara kelompok pro dan kelompok kontra dibagi lagi menjadi subkelompok kecil. Kelompok pro terdiri dari tim A, B, C, dan kelompok kontra terdiri dari tim D, E, dan F, agar semua siswa aktif dan berdiskusi dengan mudah. Posisi tempat duduk siswa diatur saling berhadapan antara kelompok pro dan kelompok kontra agar siswa dapat berdebat dengan leluasa. Pengaturan tempat duduk siswa membuat kelompok A berhadapan dengan kelompok D, kelompok B dengan kelompok E, dan kelompok C berhadapan dengan kelompok F. Kemudian guru menentukan tema debat, yaitu tema debat perkembangan teknologi sekarang ini membuat anak-anak di Indonesia menjadi jarang membaca buku. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang pertama, siswa yang tergabung dalam kelompok mendiskusi manfaat dan kerugian teknologi sekarang ini dengan topik perkembangan teknologi sekarang ini membuat anak-anak Indonesia jarang membaca buku. Kemudian guru berkeliling membimbing siswa saat berdiskusi. Selanjutnya guru sebagai moderator mempersilakan siswa untuk menyampaikan argumen pembuka. Argumen pembuka yang pertama disampaikan oleh kelompok E yang menyampaikan, kami tidak setuju dengan adanya perkembangan teknologi khususnya media sosial, di mana banyak pelajar yang salah menggunakan media sosial. Kelompok F mengatakan, perkembangan teknologi juga membuat anak-anak Indonesia terlalu asyik menikmati dan hampir tidak pernah membaca buku. Lalu kelompok A menyampaikan, kami setuju, perkembangan teknologi membuat anak-anak jarang membaca buku karena di zaman yang semakin maju ini segalanya bisa dipelajari dengan teknologi yang ada. Misalnya dengan laptop, komputer, ponsel, dan lain sebagainya. Kelompok B menyampaikan, di zaman sekarang ini teknologi dapat membantu anak-anak belajar mandiri. Kelompok C menyatakan, teknologi juga dapat membuat anak-anak Indonesia menikmati perkembangan zaman dan mereka juga membaca dengan menggunakan teknologi yang telah ada. Kemudian kelompok F segera membahas pendapat kelompok C secara spontan tidak berdiskusi terlebih dahulu karena saat berdiskusi sudah ada kesepakatan dan kesepahaman kelompok. Kelompok F membahas, kalau begitu penggunaan aplikasi hiburan seperti game terbaru, aplikasi TikTok, dan aplikasi foto selfie, apakah di zaman modern ini membuat anak-anak bisa belajar? Kelompok C segera membalas pendapat dari kelompok F dengan mengatakan, tentu pasti ada anak-anak yang mencari siapa pendiri aplikasi itu dan apa tujuan aplikasi itu dibuat. Dan ini juga menjadi pelajaran buat anak-anak Indonesia, mungkin dengan menggunakan suatu saat mereka bisa menciptakan aplikasi. Dan kelompok A juga menambahkan dengan menyatakan, kita hidup di zaman yang semakin berkembang. Bukan tidak mungkin di abad 23 kita belajar menggunakan laptop dengan aplikasi Google, bukan buku yang digunakan. Sekarang saja saat kita ujian nasional menggunakan komputer, bukan kertas. Kemudian kelompok D spontan menyanggah pendapat dari kelompok A, namun kelompok D berbicara terbata-bata. Moderator pun menguatkan kelompok D agar lebih berani mengeluarkan pendapat dan kelompok D mengulangi pendapatnya dengan menyampaikan, menurut kelompok kami, materi yang ada di Google sumbernya tetaplah dari buku. Anak-anak yang menggunakan aplikasi Google adalah anak-anak yang maunya serba instan. Dan yang membaca menggunakan laptop atau HP, waktu membaca paling cuma sedikit saja. Selebihnya menggunakan aplikasi lain kayak bermain game dan lain sebagainya. Kelompok F setuju dengan pendapat kelompok D dan menambah pendapat sendiri. Kelompok-kelompok lain pun saling menyanggah dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian moderator memberi semangat kepada seluruh kelompok dan mengulang pendapat yang telah disampaikan sebagai pancingan untuk kelompok lain. Moderator mempersilakan kelompok menyiapkan argumen penutup setelah semua kelompok berdebat. Guru dan siswa membahas kembali tema debat dengan pendapat-pendapat dari masing-masing kelompok. Guru memuji keberanian siswa dalam berbicara dan mendorong siswa agar tetap semangat.
Yang selanjutnya adalah tabel indikator penilaian. Setelah pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan tes dengan indikator penilaian yang meliputi 1. Aspek kebahasaan. Unsur-unsur yang dinilai adalah A. Tekanan dengan skor maksimal 10, B. Ucapan dengan skor maksimal 15, C. Kosakata atau diksi dengan skor maksimal 15, D. Struktur kalimat dengan skor maksimal 20. Lalu, aspek yang dinilai yang kedua adalah aspek non-kebahasaan. Unsur-unsurnya meliputi kelancaran dengan skor maksimal 10, keberanian dengan skor maksimal 15, dan penegasan topik dengan skor maksimal 15. Dengan jumlah keseluruhan penilaian adalah 100. Kemudian adalah tabel hasil nilai. Berikut ini hasil nilai dari kelompok yang telah dibentuk. Aspek yang dinilai, aspek kebahasaan. Unsur yang pertama adalah unsur tekanan. Skor kelompok yang diperoleh adalah kelompok A 9, kelompok B 8, kelompok C 9, kelompok D 9, kelompok E 6, kelompok F 9. Unsur yang kedua adalah ucapan dengan perolehan skor kelompok A 12, kelompok B 9, kelompok C 11, kelompok D 10, kelompok E 10, dan kelompok F 11. Dari unsur kosakata, perolehan skor yang didapat kelompok A 13, kelompok B 11, kelompok C 12, kelompok D 12, kelompok E 9, kelompok F 11. Dari unsur struktur kalimat, perolehan skor dari kelompok A 16, kelompok B 10, kelompok C 13, kelompok D 16, kelompok E 10, kelompok F 10. Aspek selanjutnya adalah aspek kebahasaan. Dengan unsur-unsur yang dinilai adalah unsur kelancaran dengan perolehan skor dari kelompok A 8, kelompok B 8, kelompok C 8, kelompok D 10, kelompok E 6, kelompok F 8. Unsur selanjutnya adalah unsur keberanian dengan perolehan skor dari kelompok A 15, kelompok B 10, kelompok C 12, kelompok D 15, kelompok E 12, dan kelompok F 15. Unsur terakhir yang dinilai adalah unsur penguasaan topik. Dengan perolehan skor, kelompok A 15, kelompok B 15, kelompok C 15, kelompok D 15, kelompok E 15, dan kelompok F 15. Jumlah nilai yang didapat oleh masing-masing kelompok adalah dari kelompok A memiliki jumlah skor 88, kelompok B mempunyai jumlah skor 71, kelompok C 80, kelompok D 87, kelompok E 68, dan kelompok F adalah 76. Dan yang terakhir, selama kegiatan pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang membantu siswa memberikan informasi, mengevaluasi kegiatan siswa, dan membimbing siswa. Siswa yang aktif bertanya dan berkomentar semakin bertambah. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Situasi kelas pun ikut baik dan kondusif. Setelah siswa memperhatikan contoh kegiatan debat dengan baik, guru mempersilakan siswa duduk dalam kelompok dan siswa mengikuti arahan guru dengan baik. Siswa menyiapkan argumen masing-masing kelompok dan berdiskusi tentang argumen. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.